Mari kita akan mengerjakan soal untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini adalah salah satu soal uraian yang akan kalian kerjakan nantinya. Ya, saya akan menggunakan tinta warna hitam saja. Soal yang pertama, ini ada berat badan seorang anak. Habis itu dia harus menerima antibiotik dosisnya 15 mili per kilogram berat badannya. Habis itu konsentrasi obat sirupnya dia 100 miligram itu per 5 mililiter. Jika obat diberikan 2 kali sehari, berarti sehari itu dia harus minum 2 kali. Berapa total volume sirup dalam mililiter yang dibutuhkan untuk pengobatan selama 5 hari. Jadi ini dokter mau nyiapin obatnya itu untuk 5 hari gitu ya. Ini permainan aljabar sederhana sebenarnya. Tapi karena ini dalam bentuk angka semua, jadi Panor langsung simulasiin ke dalam bentuk jawaban ya. Kita akan coba katakan jawab. Kalau kita akan jawab di sini berarti Panor akan mencari total ya, total berat badannya si anak ini 20 kg ini untuk menerima ya, untuk menerima. Berarti saya akan bikin 20 kg akan saya kalikan dengan 15 miligram. Nah, ini per hari ya, per hari. Jadi saya akan dapat di sini kurang lebih 300 miligram per hari. Ya, jadi ini adalah kata kuncinya gitu ya. Kita dapat 300 miligram. Nah, seterusnya habis itu ternyata si obat ini tersedia dalam sirup dengan konsentrasinya, ternyata konsentrasinya itu adalah 100 miligram itu per 5 mili. Berarti 100 miligram per 5 mili gitu ya. Jika obat diberikan 2 kali sehari, berapa total volume sirup? Nah, berarti kalau untuk mendapatkan kita volume sirupnya seharinya berapa ya gampang. Berarti di sini perumpamaannya berarti kita tinggal jawab berikutnya. Maka di sini berarti 300 miligram itu kan saya bagi dengan ini. Berarti langsung saya kali ya. Berarti saya kali. Berarti di sini 5 mililiter per 100 mg. Ingat ini dalam hari gitu ya. Berarti saya coret-coret mg-nya. Saya coret lagi nolnya. Berarti tinggal 5 dikali 3 gitu ya. Berarti 15 mili. Nah, 15 mili ini kalau kita lihat di sini jika diberikan obat 2 kali sehari berarti logikanya si anak ini akan minum obatnya kurang lebih 7,5 mili gitu ya. Saya nggak perlu tuliskan di sini karena dia cuma menanyakan si soal ini butuh untuk pengobatan selama 5 hari. Ya udah berarti jadi di sini untuk mendapatkan 5 hari berarti tinggal 5 saya kali dengan 15 mili. Jadi jawabannya di sini adalah 75 mili gitu ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah ekspresi aljabar yang sederhana dengan skenario-skenario yang sudah dibuatkan sama si soal tersebut. Oke ya, semoga kalian mengerti. Nah, kita akan lanjut soal yang kedua. Kita akan hapus. Oke ya, kita akan hapus. Oh, kalau saya next saja dia hilang ya. Oke, saya akan coba, saya next. Oh, oke, hilang ternyata. Oke. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah sebuah roket air diluncurkan dengan ketinggian. Dimodelkan oleh fungsi, oh ini kita ngomongin dengan fungsi kuadrat, gitu ya anak-anak Bapak. Nah, kalau fungsi kuadrat, kata kuncinya, berarti ada di sini, ini saya pakai tinta merah ya. Nah ini, perhatiin. Tentukan waktu yang diperlukan agar roket mencapai ketinggian. Ya, ini waktu. Satunya lagi itu dan tinggi maksimumnya. Nah, ini sederhana kalau kita ekspresinya ke dalam aljabar, kalau kita jawab ya JWB ya kita jawab ya. Jadi H rumusnya Panur tulis tersebut fungsi kuadratnya negatif 2T pangkat 2 ditambah 12T. Nah, ini adalah fungsi kuadratnya. Nah, untuk menentukan waktu kita bisa menggunakan X titik sumbu X atau sumbu simetrinya, yaitu yang bentuk umumnya adalah negatif B per 2A. Maka kita nanti akan ketemu dalam hitungan waktunya. Maka di sini kalau Panur kerjakan,
maka di sini negatif, B-nya berapa? Nah, ini B-nya. Kita lihat, oh berarti di depannya T berarti 12. Berarti di sini 12 saya bagi dengan 2, saya kali A-nya berapa? Nah, ini A-nya. Negatif 2. Nah, karena ini adalah negatif-negatif, nanti berarti hasilnya di sini negatif 12 saya bagi negatif 4. Maka hasilnya di sini 3. Nah, 3 ini berarti tergantung dari T-nya. T-nya sebagai apa nih? Oh, detik. Berarti di sini adalah 3 detik. Untuk jawaban pertama kita dapat 3 detik. Nah, jawaban kedua ini bisa pakai dua ekspresi ya. Yang pertama, mensubstitusikan dengan T-nya kita masukkan. Ini nanti akan jawabannya sama aja. Nanti kalian sendiri yang menentukan mau pakai yang mana. Gitu ya. Jika H, T-nya kita masukkan ke dalam angka 3, kita masukkan ke substitusi di sini berarti ada 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah dengan 12 dikali 3, berarti di sini hasilnya adalah negatif 2 dikali 9 ditambah 36, berarti di sini negatif 18 ditambah 36, hasilnya adalah 18. Nah, tinggi maksimumnya itu adalah 18 meter. Atau kalian menggunakan bentuk umum yang menggunakan nilai optimum. Ya, karena maksimum kan, berarti nilai optimum yang kita gunakan adalah Y sama dengan negatif D per 4A. Nanti juga boleh dipakai yang ini gitu ya. Nah, kalau saya masukin nilai D sendiri adalah, saya terusin, berarti ini bentuk umumnya negatif B kuadrat negatif 4AC, yang D-nya ya, per di sini 4A. Nah, masukin nilai A, nilai B, nilai C-nya. Nah, ini karena C-nya tidak ada angkanya, berarti nanti C-nya 0 gitu ya. Kalau saya masukin berarti di sini negatif 12 pangkat 2, habis itu saya kurangi 4, dikali A-nya negatif 2, C-nya berarti 0, saya bagi dengan 4, saya kali dengan A-nya, berarti negatif 2. Berarti di sini 4, 0, negatif, berarti hasilnya adalah 0, berarti 12 pangkat 12 saja, berarti negatif 144, saya bagi dengan negatif 8. Nah, negatif 144 dibagi 8 itu hasilnya juga sama, 18 meter gitu ya. Jadi nanti sama saja. Jadi kalian saat menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ini boleh menggunakan bentuk umum dari simetri, yaitu di sini ada simetrinya berarti X, habis itu nilai maksimumnya ada di Y, nilai optimumnya ada di Y gitu ya. Atau mensubstitusikan juga boleh untuk soal nomor 2. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak Bapak ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga berarti ini adalah masuk ke materi tentang perpangkatan. Nah, kalau kalian nanti menemukan soal yang seperti ini, berarti logikanya kalian tidak boleh menggunakan pangkatnya. Kalau kalian menggunakan pangkatnya repot tuh. Wah, bakal panjang tuh ceritanya. Nah, caranya kamu ubah, memisalkan 99 itu menjadi A, habis itu 100 itu menjadi B. Nah, nanti mau angkanya berapapun kalian lakukan hal yang sama gitu ya. Mau angkanya berapapun, mau dibikinnya angka ini 1 juta, di sini 1.000.001, tetap dibikin ekspresinya ke A dan ke B, ataupun bebas, variabelnya nggak harus sama gitu ya. Nah, kita akan coba nih kerjakan. Berarti kalau Panur ubah ke dalam bentuk umumnya ini, berarti akan jadi A, saya kurangi dengan B, saya pangkatin 2, saya tambah dengan A, saya tambah dengan B pangkat 2, saya bagi dengan berarti A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kalian tinggal ngotak-ngatik variabel ini. Nah, terus gimana Pak caranya? Ya sudah, kita kerjakan. Nah, A min B dipangkatin 2 kan, ini coretan ya, coretan. Ya, berarti kalau dikerjain kan berarti A min B dikali A min B. Nah, ini saya nggak kerjain ya, ini kan dikali silang gitu. Hasilnya di sini adalah A kuadrat min 2AB, habis itu di sini berarti plus B kuadrat. Nah, ini hasil dari A min B dikali A min B. Nah, ini hasilnya di sini, gitu ya, hasilnya di sini. Terus ini tanda hubungnya karena tambah, jadi tidak perlu ada perubahan. Kalau A plus B kuadrat berarti sama nih. Di sini kan berarti tinggal jadi A plus B
A plus B. Nah, kalau kalian ingat ini adalah kalian pelangi gitu loh sebenarnya gitu ya. Jadi tapi ini saya nggak jabarin ya, saya jabarinnya di sini. Berarti di sini jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, hasilnya dari perkalian dua suku aljabar ini hasilnya di sini. Habis itu yang bawahnya juga ditulis A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini ada variabel yang kita bisa coret. Saya pakai warna hitam ya. Nih yang saya warna hitamin ini saya coret, berarti ini habis 0 gitu ya. Berarti di sini tinggal muncul bawahnya kan muncul A kuadrat sama A kuadrat. Berarti jadi 2A pangkat 2. B sama B berarti ditambah 2B pangkat 2. Pernya berarti A kuadrat plus B kuadrat. Itu kan ya. Nah, ini berarti sifat apa? Pemfaktoran yang atas. Karena ada 2A kuadrat, ada 2B kuadrat. Makanya akan saya teruskan. Jadi 2 saya kali A kuadrat plus B kuadrat. Tujuannya apa, Pak? Nih, saya mau coret ceritanya. Plus B kuadrat. Nah, ini loh, biar ini bisa dicoret. Nah, coret, coret, habis. Ternyata 99 sama 100 bisa dihabiskan. Maka jawabannya di sini hasilnya adalah sama dengan 2. Itu ya, hanya hasilnya. Jadi, ini semoga juga menambah wawasan kalian untuk mempermudah soal dari perpangkatan. Nah, ini hanya jebakan sekali lagi. Ini jebakan untuk mau angkanya segede apapun itu, fokus kalian lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya sama, berarti kalian bisa memisalkan seperti ini. Terus ternyata basisnya atau bilangan pokoknya sama juga kalian bisa memisalkan. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 3. Saya akan lanjut untuk soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 berarti merasionalkan gitu ya. Nah, kalau merasionalkan berarti fokusnya adalah sama bilangan penyebutnya. Berarti harus dikaliin kan. Pak Nur akan kerjakan ya. Berarti sini ya 4 akar 6 dikurang akar 3 dibagi dengan 2 akar 6 dikurang akar 3 berarti di sini dikali. Dikalinya sama penyebutnya, tapi di sini 2 akar 6 ditambah akar 3. Nah, nanti kalau soalnya di sini tambah, berarti di sini jadi kurang. Nih, tandanya ini jadi kurang. Karena ini kurang, berarti di sini tandanya jadi tambah. Oke ya, jadi berlawanan saja. Di sini cuma sama, ini berarti ini rekayasa dalam matematika. Ini kan sama dengan 1 sebenarnya kan. Oke, kita kaliin berarti ya. Berarti nanti akan muncul ini dikali ini dikali ini. Ingat, ini adalah perkalian pelangi. Atau kalau untuk membuat safety aman kalian dengan cara yang atas itu berarti kamu bikin dalam kurung 4 akar 6 dikurangi akar 3. Habis itu dikali dengan 2 akar 6 ditambah akar 3. Dikurungin ya. Nah, yang bawah ini itu sudah pasti. Semoga kalian memahami ini. Bahwa ini adalah yang berlaku. A min B. Habis itu A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini tinggal dikuadratin. Ini tinggal dikuadratin. Sebenarnya ini anggap aja A. Ini aja anggap aja B. Ini berarti B. Ini adalah A. Berarti A kuadrat. B kuadrat. Kalau A kuadrat berarti di sini 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Akar 6 kuadrat berarti hasilnya adalah dikali 6. Terus dikurang sama akar 3 kuadrat berarti adalah 3. Gitu ya. Jadi kalau Pak Nur terusin, yang ini atas saya kaliin ya. Berarti akan ada perkalian 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Akar 6 dikali akar 6 berarti adalah bilangan itu sendiri dikali 6. Habis itu lanjut ke paling jauhnya. Berarti saya tambah dengan 4. Saya kali dengan akar 6 kali akar 3 berarti akar 18. Berikutnya yang di sini juga sama. Akar 3 dikali 2 akar 6 berarti negatif 2 akar 18. Habis itu yang terakhir saya kaliin negatif akar 3 dikali akar 3. Hasilnya adalah negatif 3. Pernya berarti 24 saya kurangi 3. 24 saya kurangi 3. Jadi 4 kali 6, 24.
saya kurangi 3, berarti hasilnya adalah 21. Nah, ini saya kaliin, 8 kali 6 berarti akan muncul 8 kali 6 itu berapa ya? 888. Oh iya, oke, good job. Berarti adalah 48. Saya tambah, nah ini dikurangi. Ininya sama ya, berarti tinggal 4 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 2 akar 18. Habis itu dikurang 3, saya bagi dengan 21. Nah, yang ini bisa saya kurangi ya, berarti hasilnya akan muncul 45 ditambah dengan 2 akar 18 dibagi dengan 21. Nah, sebenarnya ini masih bisa dioperasiin ya anak-anak Bapak ya. Jadi nanti kalian harus membuat yang paling sederhana. Makanya ini saya izin, saya akan hapus bagian sebelah sini. Ya, saya akan hapus bagian sebelah sini. Jadi kalau untuk menentukan jawabannya, untuk paling sederhana berarti maka saya akan membuat sama dengannya, saya kasih warna merah ya. Biar ini terusan dari yang di sini. Ini yang saya buletin. Berarti saya terusin di sini berarti sama dengan, berarti di sini 45. Menyederhanakan bentuk akar, semoga masih ingat, 2. Saya kali dengan, berarti 18 itu adalah 3 akar 2 ya, per 21. Nah, ini kan berarti semuanya bisa dibagi dengan 3 nih. Ya, jadi dibagi dengan 3, saya pakai warna hitam. Ini saya bagi 3, ini berarti 7. Saya bagi 3 ini habis, saya bagi 3 ini berarti 15. Nah, bentuk paling sederhananya dari rasional ini adalah 15 ditambah 2 akar 2 per 7. Nah, ini paling sederhananya. Oke ya, berarti jawabannya adalah 15 plus 2 akar 2 per 7. Oke, nah itu untuk soal nomor 4. Semoga bisa membantu. Nanti kurang lebih kurang lebih sama seperti ini, tapi semoga nanti kalian tidak perlu membentuk karya yang berbeda ya. Oke ya, sekarang saya akan lanjut untuk soal nomor 5 atau soal terakhir. Nah, untuk soal yang terakhir ini kita bisa lihat sebuah kerucut dengan tinggi 40 cm, jari-jari 100 cm dipotong sejajar alas sehingga menghasilkan kerucut kecil yang tingginya sekian. Tentukan volume kerucut terpancung. Berarti volume kerucut yang di bawahnya gitu. Nah, nanti di soal nomor 5 ini semoga kalian bisa mencari gitu. Nanti ada cerita, habis itu kalian juga. Tapi konsepnya sama gitu ya, konsepnya sama. Walaupun ini kisi-kisinya, tapi nanti soalnya secara konsep sama, cuma mungkin cara mengerjakannya saja yang harus kalian perhatikan gitu ya. Kita akan mulai ya, berarti di sini Parno akan gambarkan, simulasiin biar makin tidak begitu repot ya. Anggap aja ini yang bagus lah ya. Nah, ini kerucut terpancung, dia memiliki tinggi, ya ini kerucut pertama yang kerucut besar, tingginya berarti 40 cm. Habis itu jari-jarinya, ini Parno bagi gini. Kalau ini diameter, berarti kalau ininya berarti 10 ya. Berarti ini Parno bikin garis tinggi di sini. Ya, berarti ini adalah 10. Nah, 10 itu adalah si jari-jari kerucut besarnya. Habis itu ternyata menghasilkan kerucut kecil, berarti sebuah kerucut tingginya 40 cm, kemudian dipotong sejajar. Nah, berarti dipotong sejajar di sini nih. Berarti dipotong nih. Si kerucutnya dipotong di sini, gitu ya. Nah, sekarang tingginya ini dari sini ke sini itu diketahui bahwa tingginya adalah 16. Berarti di sini yang tidak tahu, gitu ya. Ini adalah bisa saya kasih warna beda, berarti ini adalah X-nya, gitu ya. Ini X-nya, gitu ya. Ini X-nya. Nah, tingginya sudah ada. Nah, kalau ngelihat situasinya ini, ngelihat situasi dari si gambar kerucut ini berarti dia akan membuat simulasi keduanya akan menjadi seperti ini. Ya, gitu kan ya. Nah, akan jadi seperti ini. Ini 10, 40 tingginya, terus dari sini ini ke sini ini X-nya tadi, yang ini sampai sini 16. Nah, 40 itu panjangnya dari sini sampai sini. Gitu ya, ini 40. Nah, ini namanya konsep kesebangunan. Cuma dia menanyakan volume bagian bawah setelah dipotong. Berarti yang ditanyakan adalah di sini.
Ya, yang ditanyakan adalah yang di sini, gitu ya, yang saya arsir. Nah, yang ininya nggak ditanya. Nah, nanti soal yang nomor 5 itu kemungkinan bisa ditanyakan yang atasnya, bisa ditanyakan yang bawahnya, gitu ya. Jadi nanti kalian belajar sendiri ya, cara mandiri. Saya akan teruskan. Berarti di sini kalau itu berarti kesebangunan, ya kan? Berarti akan kita bisa perbandingan tinggi dari kerucut kecil saya bagi dengan jari-jari, berarti X. Tinggi dari kerucut si yang besar, berarti 40. Saya bandingkan jari-jarinya 10. Ingat, perbandingan itu konsepnya adalah konsisten, gitu ya. Kalau partner yang ngajar di 9 CDE, saya bilangnya konsisten yang penting. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret ya. Berarti akhirnya tinggal dikaliin silang, berarti 4 kali X, berarti 4X. 16 dikalikan 1, 16, berarti X-nya kita sudah tahu berarti adalah 4. Gitu ya, karena dibagi ya. Berarti 16 bagi 4, 4. Nah, berarti R-nya kita dapat 4. R-nya berarti 4. Nah, si volume kerucut sendiri adalah, semoga kalian ingat, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kita akan mengerjakan satu-satu. Untuk mendapatkan volume yang diaksir berarti nanti dikurang. Nah, nanti biar kalian tidak repot, karena kalau nanti bentuknya adalah V-nya adalah 3,14 kan repot tuh. Jadi saran Panur tidak usah V-nya dihilangkan. Ya, Panur akan kasih contoh ya. Cara ngerjainnya ya, dengan V-nya diutuhkan, tidak perlu dijadiin 3,14 atau 22/7. Jadi di sini untuk volume dengan kerucut besar. Kerucut besar gitu ya. Berarti di sini 1/3. Berarti kalau kerucut besar berarti T-nya 40 ya. Saya kali dengan V, berarti luas alas kan lingkaran. R-nya berarti 10 pangkat 2. Saya kali T-nya berarti 40. Ya, berarti kalau partner terusin berarti di sini 100 dikali 40 berarti 4000 V, saya bagi dengan 3. Nah, ini adalah untuk volume si kerucut besar. Nah, sekarang untuk volume si kerucut kecil. Volume kerucut kecil. Gitu ya. Berarti dengan T-nya itu yang 16 gitu ya. Berarti di sini 1/3 saya kali dengan berarti V, saya kali berarti dengan 4 kuadrat, karena R-nya adalah 4 nih. R-nya ini tadi 4. Habis itu saya kali dengan T-nya berapa ya? Oh, 16. T-nya 16. Nah, berarti 4 kuadrat adalah 16. 16 kali 16 berarti 256. 16 kuadrat ya. Berarti di sini 256 V saya bagi 3. Nah, ini volume kecil. Nah, kalau ditanya tadi yang diaksir, maka di sini boleh saya tuliskan berarti V besar, volume besar, kerucut saya kurangi V kecil. Maka di sini V besarnya berarti 4000 V, saya per 3, saya kurangi 256 V per 3. Nah, hasilnya. Ya, berarti sini 4000 saya kurangi dengan 256. Berarti di sini hasilnya adalah 3744 V per 3. Nah, ini berarti karena kita nyari yang terpancung. Kalau yang ditanyakan cuma kerucut kecilnya, ya berarti jawabannya adalah 256 V per 3 gitu ya. Jadi nanti untuk mempermudah kalian, bentuknya seperti ini di dalam matematika sudah oke gitu ya. Oke, dari Panor cukup. Ini untuk kisi-kisi kalian, untuk uraian. Semoga bisa membantu belajar di rumah. Semangat dan semoga matematika kalian selalu mendapatkan yang terbaik. Terima kasih.